matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Oh, meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radiyit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang saya muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, ustadzah, tokoh masyarakat yang sedang menyaksikan program Qalbun Salim dari channel NTV yang kita cintai bersama dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mentakdir kita untuk bertemu meskipun tidak secara langsung, untuk belajar beberapa hal yang insya Allah kita berdoa semoga apa yang akan kita bahas nanti menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, bisa mengantarkan kita bahagia dalam kehidupan dunia, bahagia di dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada awal tadi adalah potongan lirik dari sebuah lagu Titip Rindu Buat Ayah. Di sini kita akan mencoba mengupas lebih dalam tentang kewajiban kita dalam agama ini, salah satunya yaitu berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita masing-masing. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kalau ada cinta yang murni, kalau ada cinta yang tulus, maka cinta yang paling tulus adalah cintanya orang tua kita. Kalau ada orang mencintai pasangannya, ada orang mencintai istri, mencintai suaminya, jatuh cinta sejak pandangan pertama, maka ketahuilah cintanya orang tua kita kepada kita sendiri anaknya melebihi cintanya pasangan kita. Bahkan ketika ada istilah cinta pada pandangan pertama, justru cintanya orang tua kita sejak bukan hanya pandangan pertama, tetapi 9 bulan sebelum adanya pandangan pertama, ayah kita sudah cinta, ibu kita sudah cinta. Yang namanya orang tua, sejelek apapun anak mereka yang dilahirkan, sehitam apapun mungkin warna kulit anaknya, akan tetap mereka mencintai dengan tulus.
mereka akan tetap tulus mencintai anaknya dan mengatakan anaknya adalah paling ganteng dan anaknya adalah anak yang paling soleh, anaknya yang paling cantik, paling unggul, dan dipuja-puja, dibanggakan ke seluruh tetangga dan keluarga. Para pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama ini sangatlah banyak. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, perintah puasa, perintah berbuat baik kepada suami istri, bertanggung jawab terhadap anaknya. Tetapi ketahuilah, ada satu perintah yang agung yang dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kita, alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah, muliakanlah kedua orang tua. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, di situ ada perintah memuliakan orang tua. Dan perintah memuliakan orang tua disandingkan langsung dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana agungnya berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah yang sangat utama. Bayangkan, yang disandingkan dengan perintah menyembah Allah bukanlah menunaikan zakat, bukan menyumbang untuk masjid, sedekah, bukan menyantuni fakir miskin, bukan berbuat baik kepada tetangga, tetapi yang disandingkan oleh Allah dalam ayat ini setelah menyembah Allah adalah memuliakan kedua orang tua. Ini bukti bahwasanya memuliakan kedua orang tua adalah perintah yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah menyembahnya. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi adalah seseorang murid kesayangannya Imam Bukhari. Mempunyai kitab Al-Jami' As-Sahih atau biasa kita kenal Sunan Tirmidzi. Beliau meriwayatkan dalam hadis nomor 2022. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya. Yang namanya berbakti kepada orang tua itu pintu surganya ada di tengah-tengah surga. Kalau kita mau berbakti kepada orang tua, maka kita akan dipersilahkan masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dari mana? Dari pintu yang paling tengah, pintu yang paling indah. Ada banyak pintu di dalam surga, tapi yang di tengah-tengah yang paling indah adalah pintu yang dilewati untuk orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Para pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, bahkan diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau suatu pagi ditinggal mati atau wafat ibunda beliau. Beliau menangis terseduh-seduh, wajar. Orang tua meninggal, orang yang kita sayangi meninggal dunia, wajar kalau keluarganya sedih. Nah, ibundanya meninggal, Ibnu Abbas merasa sedih, bahkan beliau sampai menangis. Maka para sahabat pun mencoba untuk menenangkan hati Ibnu Abbas. Jangan bersedih, suruh sabar dan lain sebagainya. Tetapi ini yang harus kita garis bawahi adalah pesannya Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Kata Ibnu Abbas, aku menangis bukan karena ditinggal oleh ibuku.
Aku menangis pada pagi ini, pada hari ini, bukan karena ibundaku sudah wafat. Bukan karena aku di dunia ini seorang diri. Bukan karena saya kemudian kehilangan orang tua. Tetapi alasan saya menangis adalah karena bersama terpejamnya mata ibuku pada pagi hari ini, berarti tertutup pula pintu surga yang paling indah buatku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas sadar bahwasanya memuliakan orang tua adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah di antara perintah-perintah yang utama yang harus kita laksanakan. Dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya tentu sangat besar. Al-walid awsatu abwabil jannah. Sekali lagi, pintu surga yang tengah-tengah adalah bisa dimasuki khusus kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan kembali, setelah break kita akan kulik dan kupas lebih jauh tentang makna berbuat baik kepada orang tua. Pemirsa Qobun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita mencoba mencari surga di luar rumah. Mencari surga dengan jalan ikut sedekah bangun masjid, santunan yatim piatu besar-besaran, menghormati tetangga, menghormati teman sekantor dimuliakan, kalau datang ke rumah dijamu dengan aneka macam jamuan. Banyak orang yang mencari surga di luar rumah. Tetapi ingat, selain mencari surga di luar rumah, kita punya surga yang paling indah yang ada di luar rumah. Daripada kita mencari surga di luar rumah, mengapa harus jauh-jauh? Di dalam rumah kita sendiri ada surga, yaitu lewat pintu memuliakan dan berbakti kepada orang tua kita sendiri. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita. Ucapkanlah alhamdulillah berkali-kali ketika dalam hidup kita sekarang ini kita masih mempunyai orang tua, apalagi orang tua yang masih lengkap, masih ada bapak, masih ada ibu. Itu adalah hal yang besar yang patut kita syukuri. Mengapa? Karena kesempatan berbakti kepada orang tua masih terbuka lebar. Surga masih terbuka lebar buat kita. Sebelum kita terlambat, banyak orang yang menyesali tidak bisa mengurus orang tua ketika sakit. Banyak orang menyesal karena tidak bisa nyambang, tidak bisa menjenguk orang tua setiap bulan, tidak bisa menjenguk orang tua secara rutin. Kemudian ketika orang tuanya sudah meninggal baru merasa getun, baru merasa menyesal. Maka muliakanlah orang tua kita kalau Anda masih punya orang tua. Apalagi masih orang tua masih lengkap, itu adalah jalan terbaik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Orang Banyuwangi asli yang sekarang berdomisili di Jawa Barat. Namanya Budi Hartawinata. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya, pengusaha baja. Beliau ketika ditanya oleh teman-temannya, apa resepnya Pak Budi? Kok sampean bisa sukses? Bagaimana bisa karirnya begitu melompat tinggi? Sukses finansial, sukses kehidupan. Maka jawabnya Budi Hartawinata dengan santai, muliakan orang tua kamu, muliakan ibumu, layani seperti seorang raja, maka Allah akan membuat nasib dan hidupmu seperti nasibnya seorang raja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah posisi kita hari ini. Anda mempunyai banyak mobil, mempunyai rumah yang megah, karir posisi nyaman, tidak ada kekurangan apapun, sawah berhektar-hektar, dihormati oleh orang banyak. Itu jangan-jangan bukan karena sampean,
Bukan karena usaha kita, bukan karena ilmu kita. Jangan-jangan kita mencapai derajat kesuksesan pada hari ini, itu gara-gara doanya orang tua kita. Gara-gara air mata tangisan doa ibu kita pada malam hari, di kala sholat tahajudnya. Gara-gara keikhlasan ayah kita dalam mencari nafkah yang halal, demi membahagiakan anak-anaknya, demi anak-anaknya yang sukses. Maka jangan lupa, kesuksesan kita hari ini, jangan-jangan itu adalah peran dari orang tua kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita sudah mendengar bagaimana Bang Haji Roma Irama berpesan, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Doa ibu adalah doa yang sangat mandi, yang sangat mujarab. Maka para ibu-ibu, saya berpesan kepada muslimat dimanapun Anda berada, kalau Anda berkata-kata, berhati-hatilah dengan kata Anda. Kalau Anda mengolokkan anak Anda, maka berhati-hatilah dengan kata-kata Anda. Jangan-jangan ketika Anda melontarkan kata-kata buruk terhadap anak Anda, gara-gara anak Anda tidak mau diperintah, mungkin mengerjakan PR, apalagi sekarang musimnya daring, salah semuanya, dapat 0, dapat 20. Kemudian Anda mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, anak bodoh dan lain sebagainya. Jangan-jangan ketika Anda mengucap, dan ucapan Anda itu didengar oleh malaikat dan diaminkan. Maka berhati-hatilah kepada orang tua dalam setiap ucapan dan tindak tanduk Anda. Kemudian lanjut Pak Budi Hartawinata ini, beliau mengatakan, ketika engkau memperlakukan orang tuamu, terutama ibumu, dengan perlakuan selayaknya engkau memperlakukan pembantu, maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan Tuhan. Kalau Allah menjadikan nasibmu seperti nasibnya para pembantu, ngeri sekali ini. Ya, ngeri sekali. Ini adalah bukan tokoh agama, bukan ustadz yang ngomong, bukan kiai yang ngomong. Ya, tapi seorang pengusaha, beliau sadar bagaimana hokinya dia ada pada kedua orang tua. Saat ini kita menjumpai banyak orang, ketika sudah mempunyai anak, ibunya disuruh tinggal bersamanya, tetapi apa? Ditempatkan di kamar paling belakang, yang sempit, pengap, dan lain sebagainya. Ketika dianya kerja, orang tuanya suruh ngomong. Apakah ini bukan perlakuan seperti selayaknya pembantu? Maka jangan salahkan Tuhan kalau menjadikan nasib kita menjadi nasib seorang pembantu. Mungkin hari ini posisi kita sedang terpuruk. Kerja ini rugi, kerja itu tidak cocok, kerja ini rugi, nasib selalu jatuh bangun. Bahagia dengan susahnya kok banyak susahnya. Itu mungkin harus kita koreksi. Jangan-jangan bukan kita yang salah, bukan ikhtiarnya yang salah, bukan usahanya yang salah, bukan ibadahnya yang salah. Jangan-jangan hubungan kita dengan orang tua kita yang kurang harmonis. Maka kalau kita pengen hidup sukses, muliakan orang tua. Kalau pengen hidup kaya, muliakan dulu orang tua. Tidak ada cerita orang yang berbakti dan memuliakan orang tua bakal sengsara dalam kehidupannya. Bahkan di Jepang, saya membaca salah satu media online, pernah dilakukan riset terhadap 700 keluarga. Dan hasilnya apa? Dari 700 tersebut, mayoritas orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang hubungannya baik dengan ibu dan ayahnya. Ini orang Jepang yang tidak kenal Al-Quran, orang yang tidak kenal agama Islam, tidak kenal ayat yang kita kutip tadi, tidak kenal tentang surga, pintu surga menurut Islam. Mereka percaya hoki kesuksesan di dunia kuncinya adalah ridhonya orang tua. Para hadirin, para pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, bukankah kita sudah sering sekali mendengar bagaimana kisah-kisah anak yang durhaka kepada orang tua, yang endingnya adalah sangat memilukan. Anggap sajalah
cerita Alqamah. Alqamah ketika sakaratul maut, beliau tersiksa, tidak bisa berangkat nyawanya, tidak bisa tercabut nyawanya dengan tenang, tersiksa. Maka telusur punya telusur, ternyata Alqamah hubungannya kurang baik dengan ibunya. Ternyata Alqamah sering menyakiti hati ibunya, dan ibunya pun tidak ridho kepadanya. Kemudian dipanggil ibunya, suruh memaafkan anaknya yang bernama Alqamah. Ibunya tidak mau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Supaya apa? Supaya sakaratul maut cepat selesai, Alqamah lebih baik dibakar saja. Ini memancing bagaimana orang tuanya bisa memaafkan si Alqamah. Yang namanya ibu yang nggak tega lah. Bagaimana mungkin di hadapannya melihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya senambeng apapun kok dibakar, pasti tidak akan tega. Pada saat itu juga ibunya memaafkan. Dalam konteks keindonesiaan ada cerita Malin Kundang, bagaimana dikutuk menjadi batu gara-gara dia tidak menghormati dan tidak mengakui ibunya sebagai ibunya kandung. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, maka mari kita renungkan di mana posisi kita sekarang. Apakah posisi kita sedang dalam puncak kesuksesan, ataukah posisi kita sedang dalam keterpurukan? Jangan-jangan kesuksesan kita itu karena doa-doa orang tua kita. Jangan-jangan keterpurukan kita adalah karena hubungan kita yang kurang baik dengan kedua orang tua kita. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau pengen sukses dunia maupun akhirat, jangan cuma bekerja siang malam tidak kenal waktu. Jangan cuma berikhtiar secara zahir saja, tapi openi orang tua ini. Kasihan mereka. Air susunya tidak mampu kita beli. Satu tetes ASI air susu ibu mahal harganya. Tidak bisa disamakan dengan merek apapun dari susu formula yang berada di pasaran. Keringat orang tua kita, keringat ayah kita ketika bekerja menetes ke tanah lebih berharga dari sebungkah emas. Itu semuanya harus kita syukuri. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua kita masih meninggal, bagaimana? Caranya adalah dengan mendoakan minimal kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya itu menjadi ringan siksanya kalau disiksa, menjadi sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya kepada orang tuanya. Demikian kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini, semakin menarik pembahasan kita tentang orang tua. Selamat kembali pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Kalau kita punya orang tua masih hidup, wajib kita syukuri. Ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah mungkin kita berbakti kepada orang tua padahal orang tua kita sudah meninggal? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Sesuai pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau ada anak Adam, manusia meninggal dunia, segala amalnya terputus. Sudah tidak bisa nambah pahala kecuali melalui 3 jalur. Yang diantaranya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang selanjutnya, yang pertama mendoakan orang tua, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ilmu yang bermanfaat juga akan menjadi sumber pahala ketika orang ini meninggal dunia. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Maka mari kita hidupkan pesan-pesan orang tua, pesan-pesan kebaikan yang pernah dipesankan kepada kita. Mungkin
Orang tua kita pernah berpesan, nak kalau sholat jamaah di masjid ya. Nah kalau waktu Ramadan puasa ya. Kalau kita berpuasa, kalau kita berjamaah sholat di masjid, dengan mengingat pesan orang tua, insya Allah dengan kita sholat berjamaah di masjid, orang tua kita juga mendapat kiriman pahala. Dengan kita melaksanakan petuah-petuah orang tua, selain kita mendapat pahala, orang tua kita juga menerima transferan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada kita rezeki lebih, kita sedekah lah. Ya. Nggak harus selamatan, nggak harus ngundang 30 orang tetangga dijamu, nggak harus. Ya. Kita sedekah kepada orang lain dengan niatan apa? Pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Insya Allah itu adalah suatu jalan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan jangan lupa, kalau orang tua kita sudah meninggal, ziarahilah makamnya, datang ke kuburannya, bersihkan, karena mereka juga senang kalau kita kunjungi. Kalau tidak sempat, seandainya jauh, jarak yang memisahkan dan lain sebagainya, jangan lupa kirim doa setiap sholat kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa orang tua kita. Kita mencoba menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua kita. Kita kirim Fatihah, kita bacakan Yasin, hadiahnya kita, pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada manfaatnya kalau kita ke kuburan? Apakah orang yang di kuburan itu mendengar? Apakah orang tua kita tahu kalau kita datang ke kuburannya? Ya mestinya tahu, sesuai dengan faham kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan, kalau kita lewat kuburan, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, wahai penghuni rumah masa depan, ya, rumah di alam barzakh. Kalau kita mengucapkan salam, semoga Allah memberikan keselamatan. Apa gunanya kalau kita mengucapkan salam, orang yang kita ucapkan salam tidak mendengar. Orang yang kita ucapkan salam, kita diperintah mengucapkan salam, mestinya orang yang ada di dalam kubur juga mendengar perkataan-perkataan kita. Dan mungkin kalau orang tua kita atau beberapa wali, beberapa kiai, beberapa habaib, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bisa merasakan kehadiran orang yang datang ke makamnya, yang datang ke kuburannya, bahkan mereka juga bisa memberikan pertolongan kepada orang yang sedang berziarah atau mengunjunginya. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, ya Rasulullah, tunadihim ba'da thalathin wa hal yasma'un. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang kafir Quraisy yang gugur di perang Badar. Ini orang kafir Quraisy dipanggil namanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah gugur dalam peperangan sejak 3 hari kemarin. Maka Sayyidina Umar berkata, wahai Rasul, engkau memanggil mereka, apakah mereka bisa mendengar? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma' minhum walakinnahum la yutiquna an yujibu. Apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidaklah engkau sanggup mendengar mereka. Mereka lebih bisa mendengar daripada kamu. Mereka bisa mendengar daripada kita, lebih tajam pendengaran mereka. Saking kita tidak bisa mendengar mereka. Mereka bisa mendengar kita, tapi kita tidak bisa mendengar mereka. Dalam kisah Isra Mi'raj kita sudah tahu semuanya. Bagaimana perintah sholat 50 waktu. Kemudian atas proposal dan usulan Nabi Musa alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang kemudian dari 50 tersebut akhirnya menjadi 5 waktu. Maka dari 50 menjadi 5 waktu adalah suatu keringanan yang harus kita syukuri bersama. Atas jasa siapa? Atas jasa usulan dan proposalnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa alaihissalam masih hidup ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj? Jawabannya pasti sudah meninggal. Tetapi para nabi itu meninggalnya mati, bukan hanya mati begitu saja, terus ceritanya habis tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi mati adalah suatu pintu dari kehidupan yang satu menuju kehidupan yang lain. Orang-orang wali, para nabi, dalam kehidupan mereka di alam barzakh, mereka bisa mensyafaati, bisa menolong kita juga, dan bisa bermanfaat kepada kita juga. Hadirin para pemirsa Kolbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, suatu saat engkau jika menjumpai kafilah yang berasal dari Yaman, carilah anak muda namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa." Sayyidina Umar disuruh oleh Rasul SAW mencari nama pemuda Uwais Al-Qarni. Mintalah doa. Sesungguhnya doanya Uwais Al-Qarni itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah tabi'in, ya, tidak pernah berjumpa dengan Rasul SAW. Al-Kisah ketika Rasul SAW sudah meninggal dan Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi presiden umat Islam pada saat itu, suatu hari menjumpai satu rombongan kafilah yang berasal dari Yaman. Beliau mencari seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Maka ketemulah seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Maka Sayyidina Umar bin Khattab meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Sesuai pesan Rasul SAW, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, mari kita bayangkan siapa yang meminta doa dan siapa yang dimintai doa. Yang meminta doa adalah Umar bin Khattab, sahabat besar. Siapa yang tidak kenal? Presiden umat Islam. Jangankan manusia, setan saja takut sama Umar. Itu kalau Umar lagi berjalan di gang-gangnya Madinah, setan WA terus. Ya. Sherlock ke grup WA-nya setan. Kenapa? Supaya tidak melintasi di jalan yang dilintasi oleh Umar. Karena setan saja takut, apalagi manusia. Ya. Ini seorang khalifah, seorang pemimpin, bayangkan. Pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu. Disuruh minta doa kepada seorang pemuda yang dari entah berantah, ibadahnya bagaimana, terkenal juga tidak. Maka punya usut, ternyata Uwais Al-Qarni punya kelebihan, punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ternyata saking berbaktinya dan memuliakan ibunya, beliau naik haji dari Yaman menuju Mekah, Madinah dengan cara apa? Menggendong ibunya. Uwais Al-Qarni saking memuliakan orang tuanya, beliau naik haji membawa ibunya, dia gendong dari Yaman sampai Saudi Arabia. Kalau jarak Yaman dengan Saudi, kalau hari ini mungkin kalau perjalanan bis bisa ditempuh sekitar 2 hari 2 malam. Ini Uwais Al-Qarni berapa bulan? Dan beliau berjalan dengan cara menggendong ibunya. Ternyata di situ letak rahasia, sir, kenapa doanya Uwais Al-Qarni selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah perilaku kita kepada orang tua kita. Jangan sampai menyakiti. Bukankah Allah juga sudah berpesan, wala taqul lahuma uff.
Mengeluh kepada orang tua saja haram. Kita disuruh ibu kita, nanti saja. Nanti saja. Kita sering mengeluh terhadap perlakuan kedua orang tua kita. Ini adalah sesuatu perilaku yang haram. Maka kalau kita melakukan hal-hal yang diharamkan seperti ini, ingatlah kita ini di dunia masih lama, masih beberapa tahun. Pengen menikmati orang jadi orang sukses, pengen dihormati orang, pengen jadi orang kaya, pengen jadi karirnya tambah tinggi, pengen menikmati kesuksesan dunia. Maka ingat-ingat kalau hati sedang mangkel sama orang tua, terutama bagi ibu, mangkel sama ibu kita, mangkel sama ayah kita. Ingat, kalau kita mangkel, hati-hati, jangan sampai kesuksesan kita tertunda atau terjegal gara-gara sikap kita kepada orang tua kita. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum terlambat, alangkah baiknya sekarang, setelah ini, kalau ada hubungan yang kurang baik dengan orang tua kita, mari kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sukses. Sukses dalam hidup di dunia dan sukses dalam kehidupan di akhirat. Insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi setelah yang satu mau lewat ini. Selamat jumpa kembali pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Maka pesan kami kepada diri kami pribadi, juga kepada semua pemirsa sekalian, mari setelah acara ini, kalau ada hubungan yang kurang baik dengan orang tua, terutama kepada ibu kita, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, segera raih tangannya, cium tangannya dengan penuh ikhlas. Minta doa, minta ridho, doakan anakmu ibu, maafkan segala kesalahan anakmu ibu, doakan anakmu menjadi orang yang sukses, doakan menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua. Demi apa? Kalau kita mungkin orientasinya tidak bahagia di akhirat, tapi semua orang pasti pengen bahagia di dunia. Banyak orang yang gak peduli dengan kebahagiaan akhirat. Banyak orang yang gak peduli dengan surga dan neraka. Tapi orang-orang seperti itu masih peduli dengan kebahagiaan di dalam dunia. Kalau Anda tidak peduli dengan kebahagiaan akhirat, maka minta ridho ibu Anda demi kehidupan Anda yang sukses di dalam dunia. Mungkin di antara kita merasa, Ustadz, Kiai, ibu saya ini cerewet, ibu saya ini sudah pikun, ibu saya stroke, ayah saya ini sudah diajak ngomong sudah tidak nyambung, saya kadang kehilangan kesabaran. Ya namanya orang tua begitu. Ya, apakah kita tidak sadar kita suatu saat akan menjadi tua juga? Ingat, ada istilah hukum karma, ada istilah sunatullah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk juga. Kalau kita berbuat buruk kepada orang tua kita, kalau kita sekarang melawan orang tua kita, apakah kita tidak takut? Apakah kita tidak khawatir kalau anak kita membalas dengan perlakuan buruk juga ketika kita berada dalam masa-masa tua? Tentu ini kita tidak inginkan. Makanya itu, kalau tidak pengen anaknya ngelamak sama kita, kalau tidak pengen anak kita berani dengan kita, kalau nggak pengen anak kita durhaka sama kita, maka jangan pernah durhakai orang tua Anda. Namanya orang tua cerewet ya wajar lah. Ya. Namanya orang tua berbeda pendapat sama anaknya wajar. Dari segi umurnya saja sudah beda. Ya. Mereka ketika mudanya mainannya masih belum gadget, ya, belum ada HP dan lain sebagainya. Pola pikirnya jelas beda.
karena hidup dalam zaman yang berbeda. Tentu harus ada yang mengalah, tentu harus ada yang belajar memahami. Kalau orang tua kita keras, cenderung mau menang sendiri, wajar karena mereka posisinya adalah yang lebih tua, umurnya lebih duluan, ya, umurnya lebih banyak dibanding kita. Kita mungkin dianggap masih anak kecil, kita yang belajar memahami mereka. Orang tua mungkin cerewet dan lain sebagainya, ya wajar. Apakah kita pengen surga harganya murah? Surga itu harganya mahal, saudara. Nah, kita bayangkan, kalau kita masih berat untuk berbakti, memuliakan kepada orang tua, ingat, kita butuh surga. Dan surga itu harus dibeli. Surga Allah itu bukan hal yang gratis. Kita harus membeli surga dan harganya mahal. Jangankan surga, di dunia saja. Tempat-tempat yang enak di dunia saja. Itu ada karcisnya. Kita nonton bola nggak ada AC-nya. Nonton bola tribun sesak. Ya. Itu kita harus bayar. Harus bayar tiket demi nonton bola yang hanya 2-3 jam saja di dalam stadion. Kita harus mengeluarkan uang 50.000, 100.000, atau bahkan jutaan. Kalau kita pengen nonton film di bioskop dengan kursi yang nyaman, ruangan ber-AC, nonton film 2 jam, kita harus bayar 50.000. Ini 2 jam. Ini di dunia. Fasilitas yang ada di dunia. Bagaimana mungkin kita menginginkan fasilitas akhirat? Di dalam surga, yang waktunya bukan hanya sejam 2 jam, bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, nikmat yang selama-lamanya. Kok kita mintanya gratisan, apa enggak salah ini? Kita yang salah pola pikir atau bagaimana? Jangankan kenikmatan, jangankan berbicara dengan kenikmatan. Ke toilet saja, kita mau buang air, kita masuk terminal, mau buang air kecil, mau buang najis ke toilet, bayar 2.000. Kenapa harus bayar? Padahal saya mau buang najis. Saudara, ini najis, kita mau buang najis ya. Kita mau bukan masuk hotel ini. Kita bukan masuk ke bioskop ini. Kita mau buang najis. Buang najis saja harus bayar 2.000. Dan itu pun sebentar. Tidak ada orang buang najis eman-eman karena sudah bayar 2.000. Akhirnya saya berlama-lama di kamar mandi selama 3 jam. Tidak ada. Mau buang najis saja harus bayar. Apalagi Anda mau menikmati surga yang nikmatnya selama-lamanya. Kok Anda minta gratisan? Bagaimana ceritanya? Logika dari mana? Maka dari itu, sekali lagi, saya mengajak diri saya sendiri, juga pemirsa semuanya. Setelah acara ini, kalau ada hubungan yang kurang baik dengan orang tua, minta ridhonya, minta doanya, minta ampun kepada beliau. Kalau jaraknya jauh, segera telepon. Kalau tidak punya pulsa, nunut wifi tetangga. Kalau tetangga nggak ada, pergi ke kelurahan, ke kecamatan, ya, nunut wifi-nya. Telepon orang tua kita, minta maafnya, minta ridhonya. Demi apa? Demi bahagianya kita juga. Ujung-ujungnya kita juga. Kita berbakti kepada orang tua bukan berarti kita mikirkan nasib orang tua. Kita berbakti kepada orang tua demi nasib kita sendiri dengan harapan supaya lebih sukses pada hari-hari yang akan datang, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Semoga dengan acara yang singkat ini dapat menginspirasi kita semuanya untuk lebih berbuat baik dan belajar memuliakan kedua orang tua kita. Semoga kita bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, ayah, ibu kita, bersama kakek nenek kita, bersama anak cucu kita, berkumpul selain berkumpul di dunia, kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kiranya cukup, ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, ketika orang tua kami melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka ampunilah ya Allah. Berikan rahmat kepada orang tua kami di dalam kubur mereka. Ringankan siksa mereka ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami bersama kedua orang tua kami di akhirat, berkumpul di dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian permisa, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah, ada tutur kata yang menyinggung hati dan perasaan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.